Ya, materi kita tentang use case description ya. Sorry, tadi keliru. Use case diagram. Hari ini kita bahas mengenai use case description. Apa itu use case deskripsi? Ya, deskripsi dari use case ini penting sekali setelah kita membuat use case ya. Kita akan membuat activity diagram. Nah, activity diagram lagi ini berdasarkan use case yang sudah kita buat. Jadi activity diagram itu menjelaskan proses-prosesnya ya, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya secara diagram. Ya. Nah, langkah-langkah secara diagram ini juga kita jelaskan menggunakan use case description ya. Jadi skenario ya. Jadi langkah-langkah ada dua langkah-langkah. Yang pertama langkah-langkah diagram seperti flowchart ya, kita sebut sebagai activity diagram. Yang kedua adalah langkah-langkah aksi reaksi skenario ya, berupa deskriptif atau description gitu. Biasanya penjelasan paparan langkah-langkah berupa tahapan-tahapan berupa tulisan urut-urutan gitu ya, yang kita jelaskan menggunakan teks gitu ya. Ada lagi yang sekarang itu menggunakan video. Apapun medianya sebenarnya sama saja ya. Saya sih malah condong kalau menggunakan teks ya. Tapi masing-masing orang memang punya preferensi sendiri-sendiri ya. Ada yang kalau dengan video itu mungkin lebih jelas. Kalau lebih jelas itu biasanya ada gambarnya, ada petunjuknya gitu ya, ada gambar. Seperti saya berbicara seperti ini ada teksnya gitu ya, ada teksnya itu lebih jelas. Tapi kalau saya berbicara tanpa ada teks gitu ya, walaupun Anda mendengarkan gitu ya, kadang suka tidak jelas. Ini kesulitannya kalau video ya. Di video bagus juga, tapi ya disertai dengan teks atau penjelasan atau grafik-grafik, diagram-diagram yang terkait dengan itu semua. Baik, kita jelaskan mengenai langkah-langkah tahapan-tahapan dalam analisis desain berorientasi objek. Anda lihat di sini langkah-langkah tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam analisis desain. Pertama kita membuat langkah-langkah hasil observasi deskriptif. Kemarin itu kita lihat soal, Anda langsung membuat activity diagram ya, dengan apa yang ada di kepala Anda. Nah, artinya mengarang, berhalusinasi ya, menghayal. Menangkap pesan yang ada di kepala kita, di benak kita. Ya. Itu sulit ya. Lebih baik Anda jelaskan menggunakan langkah-langkah deskriptif ya, secara deskriptif. Jadi apa yang Anda lihat di kasus itu ya. Misalnya mengisi KRS nih. Nah, langkah-langkah mengisi KRS Anda amati dia. Yang mati kemudian ditulis ya. Nah, ditulis, penting ini tulis ini. Kebanyakan mahasiswa nggak menulis, dia langsung ada di kepalanya, langsung ditempel jadi activity diagram. Nggak jelas. Ya, ini kalau itu nggak jelas. Nah, karena itu langkah-langkah deskriptif kemarin yang saya jelaskan sedikit simpel gitu ya, pendek sekali. Nah, dari itu semua, kemudian kita buatkan activity diagramnya berdasarkan hasil observasi ini ya. Jadi kita baca dari atau ambil dari langkah-langkah deskriptif tadi, kita buatkan activity diagramnya berdasarkan ini. Jadi kalau kita melihat ini belum ada sistem ya, buatlah belum ada sistem gitu ya.
Kalau memang belum ada sistem ya belum ada ya. Digambar aja di activity diagramnya seperti apa, faktanya seperti apa. Langkah berikutnya adalah membuat use case. Use case ini adalah berdasarkan ini ya. Jadi kalau Anda melihat ini, berarti kalau use case itu ada sistemnya Pak? Iya, betul. Kalau ini sudah ada sistem, Anda bayangkan sistemnya seperti apa, hal-hal yang perlu disediakan di sini ya. Ada identifikasi di sini, siapa aktornya ya. Nah, dari sini juga kita bisa identifikasi siapa aktornya, siapa use case-nya. Use case-nya biasanya bentuknya adalah kata kerja gitu ya. Kata kerja dan kata benda gitu ya. Nah, dari 1, 2 ini kita bisa membuat use case diagram. Use case diagram seperti ini ya. Seperti ini. Kalau activity diagram kurang lebih seperti ini, misalnya gitu ya. Di proses bisnis, misalnya pendaftaran lomba misalnya. Langkah-langkahnya adalah ada berapa user gitu, nah, misalnya gitu ya. Kalau sistemnya belum ada ya belum gitu ya. Sistemnya ini belum ada. Daftar mendaftar, langkah-langkahnya berikutnya adalah kecamatan menerima pendaftaran gitu ya. Kecamatan menerima pendaftaran kemudian diapain gitu ya. Oke, diterima, diverifikasi datanya. Kalau valid, oke, masuk. Kalau tidak valid, sampaikan, bukan. Belum valid, lengkapi ini, misalnya KTP-nya kurang. Gitu ya. Kalau yang ini kan sudah ada sistemnya, contoh ini ya. Nah, buat use case. Use case-nya berdasarkan apa yang ada di sini. Artinya, usulan kita ini, sistemnya nanti, usulannya seperti apa, berdasarkan apa yang Anda lihat dari activity diagram ini muncul di sini. Ya. Kemudian setelah itu kita buat lagi activity diagram. Loh, kok ada 2? Nah, kalau yang activity diagram ini menjelaskan tentang use case. Jadi use case yang ada di sini, ini kan interaksi antara aktor dengan use case ya, banyak. Aktor yang interaksi dengan use case. Ada berapa aktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aktor, banyak banget. Nah, masing-masing aktor ini dia berinteraksi dengan use case itu dibuatkan activity diagram. Banyak banget, Pak. Iya. Kalau activity diagram ini biasanya ya langsung banyak gitu ya activity diagram. Berapa orang, berapa aktor ya. Berarti ada 7 aktor di sini. Tengahnya ada 7 ini bisa kita pecah ya, kita pecah buat dua baris. Biasanya sih ada yang vertikal, ada yang horizontal. Activity diagramnya. Yang mana yang kira-kira kita gunakan? Nah, kalau ini simpul-simpulnya menggunakan BPMN ya. Business Process Modeling. Notifikasi. Jadi notasi. Jadi notasi-notasinya agak berbeda ini ya, tapi mudah dibaca ya, mudah dibaca. Nah, ini yang kita sebut sebagai activity diagram menjelaskan masing-masing use case. Setelah itu kita jelaskan juga dari use case ini kita jelaskan juga use case description. Use case description ini menjelaskan mengenai masing-masing ini juga ya. Masing-masing ini interaksinya ini kita jelaskan menggunakan deskripsi tadi. Pendaftar lomba ngapain nih misalnya gitu, user kecamatan ngapain misalnya gitu. Ini mahasiswa misalnya gitu. Apa aja nih langkah-langkahnya. Nah, sampai berinteraksi dengan sistem aksi reaksi gitu ya. Itu kita jelaskan menggunakan use case description. Jadi ada contohnya ya. Nah, masing-masing berarti kalau ada usernya banyak ya use case description-nya ya banyak ya. Masing-masing aktor ya misalnya. Itu pun use case-nya ada berapa ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak ya ini. Nah, banyak tadi masing-masing use case itu kita jelaskan menggunakan deskripsinya.
Wah, panjang dong Pak. Iya iyalah gitu. Karena itu nanti akan digunakan diaju oleh programmer ya. Programmer itu nanti akan mendesain berdasarkan hasil rancangan kita gitu ya. Ya, kita nggak ngomong-ngomong apa namanya, nggak ngomong-ngomong, nggak perlu menjelaskan lisan seperti saya ini ya, nggak perlu. Nanti tinggal dokumen itu kalau sudah banyak, sudah terkumpul semuanya dokumen ini ya dalam bentuk notasi-notasi seperti ini, maka selanjutnya adalah Anda serahkan kepada programmer untuk kemudian diprogram berdasarkan itu semua ya. Kemudian setelah kita jelaskan description, langkah berikutnya adalah membuat sequence diagram berdasarkan activity diagram dan use case. Nah, berdasarkan activity diagram ini kita buat sequence diagram, dan sequence diagram ini juga menjelaskan bagaimana berinteraksi. Misalnya aktor ini nih kecil ya, yang nggak kelihatan nanti. Di berinteraksi dengan 3 use case ini ya, 3 use case. Nah, masing-masing use case ini dijelaskan juga menggunakan sequence diagram. Jadi banyak ini ya, karena kalau cuma begini saja itu nggak jelas nanti bagaimana kita membuat programnya. Ya, bagaimana membuat programnya itu diambil dari ini ya, interaksi-interaksi ini ya, panah-panah ini ya. Nah, panah-panah inilah menjadi fungsi ya, jadi fungsi atau operasi yang nanti dimasukkan ke dalam kelas diagram. Nanti dimasukkan ke dalam kelas diagram. Itu juga dengan entitas yang ketemu nanti di antara ini semua. Entitasnya apa aja nih? Nanti ketemu juga di sini entitasnya apa aja. Misalnya ini apa ini? Login, misalnya pendaftaran. Pendaftaran masukkan data, akun, email, gitu ya, diverifikasi emailnya, gitu ya. Kalau oke disimpan, kalau tidak oke kembalikan, gitu ya. Simpan, insert, DB, database, kalau oke, masukkan ke dalam database, kembalikan lagi ke pengelola pendaftar, dan seterusnya, gitu ya. Kembalikan lagi kalau sini sudah diterima, gitu ya. Sudah oke, berarti kita harus verifikasi. Nah, proses-proses ini, fungsi-fungsi yang ada di sini, di penjelasan ini ada. Ini kemudian kita bawa ke dalam ini apa namanya IRD ya. IRD. Jadi di sini kita ketemu ini berapa akun nih, berapa entitas yang kira-kira bisa kita identifikasi nih akun. Berarti akun itu ada username, password. Nah, username-nya apa ini? Email, email validasi. Gitu ya. Jadi akun itu isinya juga username biasa, bukan email gitu ya. Username yang alias gitu ya, nama alias gitu ya, akun. Jadi kayak di Twitter gitu ya, namanya apa, nama Twitternya apa, emailnya disimpan ya, email nggak dibuka. Tujuannya agar kalau dipublikasikan itu emailnya tidak diserang orang gitu ya, diisengi orang, dikirimi spam gitu ya, kayak Pak Supur itu apa namanya, HP-nya dikirimi spam ya, karena dipublikasikan kan, diinformasikan ke publik ya, sehingga publik iseng-iseng gitu ya. Nah, ini kemarin juga saya dapat spam juga ya, nanyain apakah ini Pak Subur? Ada ngapain? Nanya-nanya. Nah, ini ya, ini sequence diagram. Kemudian yang membuat RD berarti ada RD ya. RD dari mana? Dari ini semua ya. Nanti dari ini sampai ketemu RD ini ya. Jadi kayak apa RD? Oh banyak ini ya. Tabelnya banyak ini ya. Setelah itu kita buat kelas diagram. Jadi kita makin banyak aktor yang terlibat, maka makin banyak tabel database yang muncul di sini. Masing-masing use case ini sudah punya tabel-tabel sendiri ya. Masing-masing use case punya tabel-tabel sendiri, root-nya. Nah inilah langkah-langkah kita membuat BO ya. Terakhir adalah kelas diagram gambarnya nggak ada di sini ya. Jadi saya jelaskan. Nah ini use case description ya. Use case description itu
kayak apa, panjang kayak gini ya. Use case. Nah, ada poin-poinnya nih use case ya, use case ID. Jadi tiap-tiap use case yang ada di sini terdiri itu. Ya, tiap-tiap use case ya ini ya. Tiap-tiap use case ini dijelaskan menggunakan deskripsi tadi ya. Misalnya ini nih use case ID SIP PL01 misalnya. SIP itu sistem informasi Posyantek misalnya. PL perangkat lunak 01 ini. Satu ini ya. Tanya SIP-nya ini 01 misalnya. Mendaftar sistem, mendaftar lomba, ini aktor yang berinteraksi dengan use case. Nah, ini kan nggak dijelaskan bagaimana prosesnya ini. Nah, kita jelaskan mendaftar. Use case name-nya adalah mendaftar sistem. Nah, ini. Yang membuat adalah misalnya saya. Kapan dibuat, tanggalnya ini sebutin. Deskripsinya adalah use case ini memungkinkan pendaftar lomba mendaftar pada sistem informasi Posyantek. Sebelum mendaftarkan diri ikut lomba. Jadi kalau mau ikut lomba ya, ikut lomba di sistem Posyantek, saya punya produk nih. Saya mau daftarkan ikut lomba Posyantek ini. Gimana caranya daftar? Nah, pertama dia harus daftar dulu peserta lombanya, daftar dulu. Jadi ini adalah antarmuka pendaftaran itu. Jadi yang didaftarkan antara lain datanya adalah nama lengkap, nama akun, password, email, asal Posyantek kecamatan. Nah, ini yang data-data ini semua yang kita identifikasi ini masuk di dalam sistem ini. Dalam sistem form ini. Di form ini nanti isinya itu semua. Jadi penjelasannya ada di sini. Anda nggak perlu jelasin di sini. Ngapain nanti nggak bisa dibaca. Jadi penjelasannya ada di deskripsinya. Siapa aktornya? Aktornya adalah pendaftar lomba. Nih, pendaftar lomba adalah ini ya. Pendaftar lomba adalah ini. Lalu kita jelaskan lagi. Aktor yang lain kira-kira berinteraksi nggak dengan pendaftaran lomba? Sebenarnya berinteraksi juga sih. Siapa itu? Pengelola kecamatan, pengelola atau pengelola sistemnya ini ya, bisa pengelola kota, bisa pengelola SI atau kecamatan. Berinteraksi di sini. Kalau dia berinteraksi ya masukkan aja. Kalau tidak, ya udah berarti dia sama-sama ini aja. Jadi kalau ini dimasukkan nanti berinteraksi ke sini ya. Tulis di sini pengelola sistem gitu ya. Include use case. Apakah ada include-nya di sini ya misalnya gitu. Ada enggak? Nah, kalau enggak ada ya enggak usah. Kalau ada, masukkan di sini berarti include gini ya, masuk ke sini include. Include-nya dari pengelola pendaftar misalnya. Jadi dia nggak langsung ke sini, tapi ini bisa jadi ada perluasan sini. Perluasan, kalau perluasan berarti extend gitu ya. Sebutin extendnya apa? Mengelola pendaftar. Kalau memang terhubung loh ya. Nah, kalau memang terhubung, include-nya mengelola pendaftar. Tinggal sebutin aja use case-nya di sini ya. Kalau extend ya, extend-nya mengelola pendaftar. Well, mana yang kira-kira menurut Anda desain Anda itu ya, masing-masing orang kan beda ya, punya persepsi sendiri. Prekondisi ya, kondisi sebelumnya gimana gitu ya. Oh, sebelumnya pendaftar harus punya akun dulu, dia harus punya akun dulu gitu ya.
punya email dulu, misalnya mendapatkan verifikasi akun pendaftaran untuk mendaftar iya. Jadi kalau mau mendaftar di sistem, dia harus punya email dulu ini ya. Jadi dia harus daftarkan dulu ke sini. Memang ada yang nggak punya email zaman sekarang, ada banyak ya. Banyak orang yang nggak terlalu penting emailnya. Dan itu aneh juga ya mahasiswa kadang. Tapi ya ini memang sesuai kebutuhan mereka. Ya, macam-macam mahasiswa. Kemudian setelah punya email gimana dong? Setelah mendaftar gimana dong? Nah, sistem itu nanti akan mengirimkan akun pendaftaran, notifikasi, ya, validasi email. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah mendaftar, berarti dia akan mendapatkan notifikasi nanti. Nah, ini kan dibaca oleh programmer ini, ya. Nah, programmer membaca ini, oh nanti ada notifikasi, baik kita buatkan. Jadi masing-masing programmer nanti punya pekerjaan masing-masing. Kalau sudah jelas kayak gini tiap-tiap use case, dia akan mendapatkan penjelasan dari ini description. Ini nggak perlu ditunggui gitu ya. Ngapain supervisornya atau dosennya apalagi ngawasi mahasiswa? Ngapain? Mahasiswanya cukup baca dari informasi ini ya, dari use case description gitu ya. Mengerjakan. Main flow ya alur utama ini ya, proses bagaimana pendaftar ini menggunakan mendaftar sistem, ya, mendaftar lomba, peserta lomba ini mendaftar ke sistem, bagaimana prosesnya. Durut sini, nah ini yang kita sebut sebagai skenario utama ya. Skenario utama ini biasanya ya langkah-langkah yang tanpa ada error, berhasil. Anda lihat aja. Pertama misalnya user memasukkan nama lengkap, nama akun, password, email, dan memilih asal Kosienten, kecamatannya. Ya, nama lengkap, nama akun, password, email, dan seterusnya. Setelah dimasukkan, maka sistem melakukan validasi. Nah, yang kita buat skenario di sini adalah antara aktor dan sistem ya. Aktor dan sistem kadang dipisah jadi dua ya, dibikin dua ya. Nah, dua itu gimana? Dua itu kayak gini nah. Kadang itu ada yang membuatnya menjadi dua. Ini, misalnya kayak ini. Nah ini. Ya, ini. Simpan, sip. Oh, ini sudah ada. Kok ada? Ini, nah ini. Tadi disimpan di mana ya? Oh ini lain ya. Yang dua itu ini nah. Kita kasih image ADBO contoh. Masukkan ke contoh. Ya, ini kelihatan ya. Nah, jadi dibikin dua kayak gini, ada aktor, ada sistem, ya. Aksi reaksi gitu ya. Nah ini kalau skenario utama tadi ya, kita masukkan aktornya masukkan ID dan password, maka sistemnya akan mengecek valid tidaknya data masukan ini, ID passwordnya oke enggak. Kalau masuk, nah,
aplikasi pengelolaan data perpustakaan masuk ke dashboard misalnya gitu ya, bawa ke dashboard. Skenario alternatif itu yang tidak normal. Kalau yang ini normal, skenario normal. Kalau ini skenario tidak normal. Tidak normal itu gimana? Begitu kita masukkan ID dan password, mengecek valid ya. Nanti ada pesan di situ error. Misalnya tidak cocok gitu ya. Tidak cocok, kayak muncul di situ pesan error. Dan mengembalikan ke aktor. Ini kurang ini ya. Jadi dijelaskan dengan detail ya. Dan harus sifatnya adalah kata kerja ya, kata kerja semua yang ada di sini ya. Baik reaksi sistem juga memberikan kata kerja, aktif kata kerjanya ya. Kita perhatikan ini betul ini ya, masukkan, ngecek, menampilkan, ngecek dan seterusnya. Ya. Nah, ini untuk yang demikian. Misalnya Anda geser semuanya, jadikan satu gini, urut-urutan seperti ini ya juga bisa juga ya. Jadi urut-urutan seperti ini ya. Misalnya user memasukkan nama lengkap, nah tambahin di sini aktornya ya. Nama aktornya apa? Kemudian sistemnya, aktor sistem gitu ya, jelas. Nah, jadi main flow adalah user memasukkan nama, kemudian sistem respon. Nah, kalau kemudian sistem kalau sudah merespon, dia akan mengirimkan email verifikasi data ke email user. Setelah itu user membuka emailnya dan melakukan validasi. Validasi begitu diklik, dia dikirim ke sistem lagi, memvalidasi data user bahwa email benar verifikasi. Nah, kalau sudah begitu, langkah ke-6 adalah user masuk login ke sistem gitu ya, berhasil. Di 6 tambahin di sini 6 ya. 7 ya selesai gitu ya, selesai tambahin di situ selesai. Penting selesai itu juga ditambahkan ya. Nah, kita nggak tahu juga orang ini sudah selesai belum gitu ya, programmernya tanya-tanya. Ini sudah selesai belum gitu ya. Kalau selesai, tulis di sini ya selesai gitu. Kita jadi bingung ini gitu ya. Penting ini ya. Jadi inilah bahasa-bahasa teknis yang kita berikan kepada engineer berikutnya, developer berikutnya, programmer. Alternatif flow atau aliran alternatif, urut-urutan alternatif itu yang tidak normal, Kita tandai aja ya. Tidak normalnya gimana loh? Nah, kita tandai misalnya nomor 2 ini ada, kalau tidak normal kayak apa? Gitu. Tulis di sini. Bagian 2 ya. A. Ini alternatif pertama A. Jika validasi gagal, maka sistem memberi pesan gagal. Tulis di sini di alternatif ya. Kemudian sistem memberikan form daftar lagi, mengembalikan. Oke ya, nomor 3 ini sama. Kembalikan sehingga kalau gitu kemudian diisi lagi oleh user. Nah, tulis. Begitu juga dengan nomor 5 misalnya. Jika validasi gagal, validasinya gagal, nggak ada ini, nah, emailnya dicek di spam misalnya. Maka sistem memberi pesan gagal. Kalau gagal ya terkirim ya. Kan bisa aja gangguan ya servernya ya, SMTP-nya ya, nyendat gitu ya, sehingga tidak terkirim gitu ya. Saja aja gitu ya. Kalau gagal gimana dong? Ya, beri pesan gagal, sistemnya dibuat supaya menanggapi kalau ada gagal gitu. Tolong dikirim lagi gitu, di-send lagi gitu ya. Kan gitu ya ada ya, kalau kita daftar di sistem kayak Google gitu yang lengkap gitu ya. Begitu kita daftar, kirim lagi, send ulang. Itu ya. Bisa jadi karena jalur data yang dilewati di jaringan itu kan banyak ya jalurnya. Nah, sedangkan data yang kita kirim itu bisa jadi bertabrakan dengan data yang lain. Kok bisa bertabrakan ya bisa jadi kan, namanya kita nggak tahu. Sama seperti kendaraan kita gitu ya, kalau kita mau ke Bandung gitu.
Kalanya ya mulus-mulus saja gitu ya. Ya, tentu saja kita tidak berharap kalau ada hal-hal yang itu ya. Nah, kalau di sistem data-data seperti itu kita harus dibuat perencanaan ya, supaya kalau ada gagal ya bisa diantisipasi. Kemudian alternatif berikutnya, nah kalau yang ini alternatif berikutnya jika email user sudah terdaftar kayak apa dong, gitu ya. Kalau sudah terdaftar kayak apa dong? Ya, sistem memberitahu bahwa ya, user sudah terdaftar. Usernya sudah daftar. Oh, sudah ada ini, ada daftar lagi. Atau lupa password. Klik. Kalau sudah ada mungkin lupa password. Silakan kirim ke lupa password. Sistem mengarahkan user menggunakan fitur lupa password memasukkan email tersebut. User akan menerima pesan untuk memvalidasi email. Nah, itu ya. Jadi kalau kita sudah pernah mendaftarkan di situ, ya, waduh, passwordnya apa ya tadi lupa gitu ya. Ada itu ya mahasiswa yang daftar di sistem tersebut itu. Baru aja daftar, ya. Pak kok nggak bisa login loh? Passwordnya lupa sudah. Bisa ya orang ya namanya orang ya bisa lupa seketika. Setelah dicek, oh iya ini ada aja. Nah ini ya, jadi ini penjelasan untuk satu use case. Jadi banyak dong Pak, iyalah banyak memang kalau Anda buat banyak, makanya soal di UTS, UAS itu kan simpel aja, 3, 4 gitu ya, 5, nah sampai banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, wah matang sendiri Anda. Jelaskan satu-satu kan ya. Nah itu intinya Anda bisa segera menyelesaikan itu ya. Baik ya, kita latihan ya. Latihan sekarang membuat sequence diagram. Membuat ini dulu deh ya. Membuat ini dulu deh, apa namanya use case description ya. Nanti kita bikin sequence diagramnya berdasarkan ini ya. Nah, sequence diagram berdasarkan ini semua, main flow, dan juga pre-condition kita perhatikan juga, post condition, data-data yang dimasukkan juga kita identifikasi di sini ya. Itu ya. Nah, tugas sekarang adalah latihan ya, latihan. Dikumpul ya, dikumpul. Kemarin kan UTS ya. Nah, kemarin kan UTS. Kalau nggak latihan nggak iso. Ya. Oke, di sini kita latihan login masing-masing ya, masing-masing. Kita cek di sini aplikasi ini ya. Waduh, sumber lagi ajukan usulan di belum ada. Nah, Anda cek masing-masing ya di ini ya, di misalnya di ini ya. Misalnya di sini di soal di saya yang dulu ya, saya tambahkan dulu. Soalnya lain. Saya pending dulu. Surat dokter. Ya. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 22.
Tuh. Oke. Biru. Itu. Baik ya, kita mulai. Ya, kita lihat di tempat Anda masing-masing ya. Jalan ini ya, soalnya ini ya. Anda masuk ke Subura ya,
ambil soalnya yang ada di sini ya, yang sudah Anda kerjakan itu ya, yang sudah Anda kerjakan itu dibuat yang belum benar bisa dibetulin ya, dibuat seperti ini ya, apa namanya, makanya dibuat use case deskripsinya ya, use case deskripsinya. Buat use case. Kalau activity diagramnya belum lah ya. Mungkin activity diagramnya belum ya. Activity diagram itu yang ini. Karena panjang ini ya. Jadi dibuat use case deskripsinya ya. Use case deskripsinya adalah seperti ini. Jadi use case urut-urutannya adalah diberi ID ya dari hasil use case Anda yang Anda gambar berdasarkan soal itu. Misalnya ada 3 atau 2 aktor gitu ya. Kemudian masing-masing use case-nya sudah ada di tempat Anda. Tapi bagi mahasiswa yang jawabannya keliru ya, membuat use case salah, bisa dibetulin sekalian. Dibuat dulu ini apa hasil observasinya sampai ini. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 aja ya. Bertanya ya. Jadi yang dikerjakan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibetulin berdasarkan ini ya, masing-masing mahasiswa. Nanti terus kemudian dikumpulkan di classroom ya, di classroom. Jangan nggak usah dikumpulkan di sini lagi, nggak bisa. Di classroom. Classroomnya nanti saya buatkan. Ya, classroom ini. Jadi yang dibikin apanya Pak? Dibikin use case deskripsinya ya. Use case deskripsinya. Tugas ya. Tugas. Yes. Tugasnya 1. Belum ada tugas ya? Oh, belum ada tugas ya. Tugas ini deh. Tugas use case. Bukalah soal jawaban UTS Anda masing-masing di Subura My ID ya. Kemudian lengkapi sesuai instruksi apa tutorial ya, kuliah hari ini. Kita buat di sini. Oke deh, turn on. Quiz, bukan quiz ya, tugas 1. Perbaikan case ya. Oke, 1 use case. Description. Di sini dari soal di UTS-nya masing-masing. Penjelasannya ini ya, yaitu di sini. Di sini aja ya.
langkah yang perlu dikerjakan saat ini. Nomor 1 ya, adalah membuat membuat langkah-langkah konservasi. Dibetulin ya, yang kemarin itu Anda kerjakan, nggak ada deskripsinya. Kedua, membuat activity diagram. Tiga adalah membuat use case. Ya, bagi yang use case-nya kurang bagus bisa diperbaiki juga. Adalah membuat activity diagram lagi. Ini di pending dulu ya, nomor 4 di pending dulu. Kita tulis saja supaya menjadi langkah-langkah nanti. 5 adalah membuat use case description ya. Dikumpulkan hari ini juga ya, jam 1 ya. Jam 1.13. Tugas. Kita belum kasih tugas ya kelasnya. Kerjakan dengan digambar menggunakan draw lalu tempel di MS Word, lalu ubah jadi PDF gitu ya. Ini diganti upload ya, kemudian diwajibkan. Sudah. Jadi ini ditugaskan di sini. Yes. Ini ya, sampai jam 1 ya. Ini waktunya gimana? Setuju nggak nih? Waktunya jam 1. Kalau saya mending jam 4 sore gimana, Pak? Ya, boleh. Hari ini aja ya, sampai jam 24 nanti malam ya. Oh iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, baik. Kita ubah waktunya. Nah, habisnya diem aja sih. Jam berapa ini? 23.59 ya. Oke. Ya, sampai nanti malam ya. Jadi Anda bisa membuat ini tahu bikin use case deskripsinya ya tadi ya. Use case deskripsi itu menjelaskan masing-masing ini ya. Jadi kalau Anda use case-nya itu banyak, ada 6 misalnya, maka use case deskripsinya ada 6 juga ya. Saya use case deskripsi seperti apa ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini dikirim enggak ini? Kirim ya? Iya, Pak. Saya kirim. Kita sembilan. Yes, yes. Oke, 9. Apa sosmed? Detail. Oke ya, itu saja dari saya ya. Silakan didiskusikan, boleh ya, kerja bareng boleh ya. Nah, tapi soalnya dewe-dewe ya, soalnya sesuai dengan soal dari UTS-nya masing-masing. Sambil diperbaiki UTS-nya, kalau kemarin itu ada yang banyak keliru ya, bisa diperbaiki segera. Ada yang ditanyakan sebelum terakhir ini? Cukup ya? Nah, ini
Ini saya lampirkan apa namanya tugasnya, materi hari ini. Use case description. Selain di sini, kalau Anda kurang jelas tentang apa namanya kuliah hari ini, Anda bisa ikuti juga ada di YouTube. Tadi ada sebelum kuliah tadi saya sudah kasih penjelasan. Nah, ini nih ada ini. Barangkali untuk tambahan aja, ini materi tahun kemarin ya, sama aja. Dari tahun kemarin saya menggunakan sampel yang sudah ada ya, saya juga dipelajari. Baik, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan berikutnya, saya akhiri kuliah sampai di sini. Kita lanjutkan lagi, insya Allah minggu depan kita bahas langkah berikutnya, yaitu membuat sequence diagram. Nah, sequence diagram ini perlu kita jelaskan detail ya. Sampai ketemu, insya Allah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.